Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam bagian yang ketiga. Tsummas sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi khaira mubtadi'. Pengantar belajar kitab Aqidatul Awam nazam ketiga dan 4 dengan 5 tahapan penyampaian. Yang pertama, membaca nazam dengan maknanya. Yang kedua, menulis makna gandul pegon. Yang ketiga, arti perkata dan terjemah. Keempat, penjelasan kata-kata penting atau penjelasan mufradat. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Tsummas sholatu mongko nuli utawi rahmat ta'zime Allah. Wassalamu lan ruba-rubane Allah sarmada ing dalem selawase alan nabiyyi iku muga tetep ing atase Kanjeng Nabi khairiman kang luweh bagus-baguse wong qad wahhada kang temen-temen nyuwijekake sapa man ing Allah wa alihi lan kaluwargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa man lan wong tapi kang anut sapa man anut sabila dinil haqqi ing dalane agama kang bener ghaira mubtadi halih ora wong kang bid'ah. Arti perkata summa kemudian as-sholatu sholawat wassalamu dan salam sarmada abadi alan nabiyyi semoga tetap kepada Nabi Muhammad khairiman sebagai insan terbaik qad wahhada yang sungguh-sungguh bertauhid wa alihi dan kepada keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya waman dan orang tabi' yang mengikuti sabila dinil haqqi pada jalan agama yang benar ghaira mubtadi' serta yang tidak berbuat bid'ah. Terjemah, kemudian sholawat dan salam abadi semoga kepada Nabi Muhammad SAW, insan terbaik yang bertauhid, dan kepada keluarganya pula, sahabat-sahabatnya, dan orang yang mengikuti jalan agama yang benar serta tidak berbuat bid'ah. Dari ungkapan Syekh Al-Marzuki di atas, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita berusaha untuk belajar mengetahuinya, yaitu apa pengertian sholawat dan salam, apa pengertian ilmu tauhid, siapa keluarga Nabi atau alihi itu, siapa sahabat dan tabi'in itu, dan kemudian apa itu bid'ah. Dimulai dari yang pertama, disebutkan as-sholatu lughatan ad-du'a bi khairin. Kata as-sholah menurut bahasa berarti doa kebaikan. Fa idza ubifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatal in'amil makrun bitta'zimi wa tabjil. Jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata as-sholah artinya adalah bertambahnya pemberian nikmat disertai penghormatan dan pengagungan. Waqad warada an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna sholata minallahi rahmatun wa minal abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Benar-benar ada dari riwayat Ibni Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya as-sholah dari Allah adalah rahmah dan dari hamba adalah doa
dan dari malaikat adalah istighfar. Sedangkan assalamu at-tahiyyatul laiqatu bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kata assalam adalah penghormatan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian di dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Masih ada penjelasan yang lain disebutkan dalam kitab Tahsilun Nailil Maram. Wassolatu minallahi ar-rahmah al-makrunatu bit-ta'zimi wal ikram. Wassalamut tahiyyatu wal in'am. Kata as-sholah jika dari Allah bermakna rahmah disertai dengan pengagungan dan pemuliaan, sedangkan kata as-salam bermakna penghormatan dan pemberian nikmat. Selanjutnya yang kedua adalah pengertian ilmu tauhid. I'lam anna hadzal ilma yusamma bi ilmil aqaidi wa ilmi usuliddin wa ilmi tauhidi wa ilmil kalam wa huwa ilmun yubhathu fihi 'anil aqaidid diniyah al-muktasabati minal adillatil yaqiniyah wal muradu bil aqaidid diniyah ayil aqaidil mansubah ila dini sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Tahdzib Syarah Sanusiyah Ummul Barahin, ketahuilah bahwasanya ilmu ini dinamakan dengan ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan ilmu kalam. Iya, ilmu tauhid adalah ilmu yang di dalamnya membahas akidah-akidah keagamaan. Dan yang dimaksud dengan akidah-akidah keagamaan adalah akidah-akidah yang dinisbatkan kepada agama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut, di dalam kitab Tuhfatul Murid bahwa penamaannya dengan ilmu tauhid atau ilmu keesaan adalah karena pembahasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala merupakan pembahasan yang paling dominan. Berikutnya, siapakah keluarga atau alihi dari Nabi? Disebutkan wa alihi al-muradu bihim fi maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqiyyin. Lima ja'a fil hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man alu Muhammad faqala alu Muhammad kullu taqiyyin. Maksud dari kata alihi dalam tujuan doa sebagaimana dalam nazam Aqidatul Awam ini adalah setiap mukmin yang bertakwa. Diriwayatkan dari Anas ibni Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah keluarga Muhammad? Lantas beliau menjawab, keluarga Muhammad adalah semua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma fi maqamiz zakati faqala al-imamu Malikin rahimahullahu ta'ala hum banu Hashimin faqad wa qala al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala banu Hashimin wal Muttalib. Sedangkan dalam tujuan zakat, tidak dalam tujuan doa, Imam Malik rahimahullah menyebutkan bahwa keluarga Muhammad atau alu Muhammad itu adalah Bani Hashim saja. Namun menurut Imam Syafi'i, yang disebut dengan alu Muhammad dalam bab zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Selanjutnya adalah pengertian sabiladinil haqqi ghairu mubtadi', mengikuti jalan yang benar dan tidak melakukan bid'ah. As-sabilu at-tariqul musilu ilal maqsud wa dinul ahkamus syar'iyyah wal haqqu diddul batil wal mubtadi'ul mukhalifu li ahli sunnah. Lebih lanjut dalam kitab Tashilun Nailil Maram
disebutkan bahwa kata as-sabil berarti jalan yang mengantarkan kepada tujuan. Kata ad-din berarti hukum-hukum syariat. Kata al-haq berarti kebalikan dari batil. Dan yang dimaksud dengan pelaku bid'ah adalah orang yang menyimpang dari ahli sunnah. Dilanjutkan al-mubtadi'u man kharaja 'anil haqqi wal haqqu kullu ma wafaqal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas wal bid'atu lughatan ma kana mukhtara'an ala ghairi mithalin sabiq wa syar'an ma uhditha ala khilafi amri syari'. Pelaku bid'ah adalah orang yang keluar dari kebenaran. Kebenaran adalah semua yang bersesuaian dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Bid'ah menurut bahasa berarti perkara yang diperbuat tanpa ada teladan sebelumnya. Sedangkan bid'ah menurut syara' adalah perkara yang dibuat dalam kondisi menyimpang dari perintah syariat. Penjelasan. Pada nazam yang ketiga dan empat, Syekh Ahmad Al-Marzuki meneruskan dengan mengucap sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut yang mengikuti jalan agama yang benar dan tidak melakukan bid'ah. Terdapat sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdillahi wassolati alayya fahuwa aqta'u abtaru mamhuqun min kulli barokah. Semua perkara baik yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah dan sholawat kepadaku, maka sedikit dan kurang kebaikan serta keberkahannya. Hikmah. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Ilmu tauhid merupakan ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipelajari oleh setiap orang Islam. Setiap orang mukmin berdasarkan hadis adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Jalan agama yang benar berarti mendasarkan ibadah pada hukum-hukum syariat sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Pelaku bid'ah adalah yang keluar dari kebenaran hukum-hukum syariat dengan tidak sesuai terhadap Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, dan tidak dapat disebut ahli sunnah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.